Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja ya ikut ambil bagian ya, tapi linknya yang di-share ya. Silahkan saja di-share linknya. Lebih simpel, lebih mudah, nggak ribet ya. Daripada kamu unduh, kamu edit, kamu unggah lagi ya. Jadi silahkan saja linknya di-share ya. Oke. Kemudian dari kalian semuanya juga aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya namanya. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga ya berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini akhir pekan ya, biasanya lagi capek rebahan setelah seharian jalan-jalan ya ke tempat-tempat wisata bersama keluarga, bersama teman. Jadi dengan suasana yang seperti ini kita biasanya ya akan membuat kajian-kajian yang sesederhana mungkin ya. Nanti setelah Isnain baru kita tancap gas lagi. Oke, aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku itu tidak akan mengambil tentang tajuk yang akan kita diskusikan ini ya. Namun karena aku lihat lintasannya itu supaya tidak terpisah ya, maka ya sudahlah aku lanjutkan. Tapi yang kemarin itu yang kenapa Kristen tidak sekalian mengganti ya nama Allah, itu nomenklatur Allah itu sudah tamat ya. Nah ini tersendiri cuman masih terkait ya. Nah ini sebetulnya aku tidak akan bahas ini ya. Aku mau bahas yang lebih ringan lagi tentang sebuah hadis ya. Jadi ada teman Kristen kita itu dia nggak tahu ya, karena nggak tahu ya dimaklumi saja. Itu hadis itu sahih ya. Jadi Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat itu ya, kalau ketemu Yahudi dan Nasrani itu di jalan itu dipepet, jangan kasih jalan. Kalau bahasa kita gitulah ya. Simpangan itu dipepet, jangan kasih jalan. Hadis itu sahih ya. Dan itu diunggah sama dia ya, cewek Kristen ini ya, dan dia aku lihat sih sering begitu memang ya. Ya seperti yang biasanya gue itu kalau nggak ngeh ya males ya gue biarin aja gitu.
Karena itu pernyataan. Jadi dia sudah menganggap apa yang dia anggap itu benar, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan gue jawab, begini loh sebetulnya duduk permasalahannya, gitu ya. Karena itu pernyataan ya sudahlah, gue sambil lalu aja. Ya. Setelah dia ngunggah hadis itu ya, bahwa Kanjeng Nabi itu memerintahkan sahabat ya untuk memepet gitulah ya, atau tidak mengasih jalan, bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Jawanya dipepet gitu ya. Apabila berpapasan ketemu dengan Yahudi dan Nasrani, nah, itu diunggah. Dan hadisnya sahih itu, memang gue tahu hadis itu sahih. Ya. Tapi ya seperti biasa namanya hadis itu, kalaupun sahih mau ditolak ya tolak saja, mau terima saja. Gitu. Dan gue pada posisi menerima itu hadis, dan gue sudah cross check itu sahih. Setelah itu ya dia compare dengan pernyataan-pernyataan Alkitab yang menunjukkan saling kasih, saling sayang gitu loh. Nah, intinya ini loh, Nabi lu jahat seperti ini Yesus ini baik. Nah, kira-kira kurang lebihnya begitu ya, yang mau dia mau dia sampaikan ke publish gitu ya. Dan banyak teman-teman kita, saudara Islam kita jawab, cuman ya itulah, karena tidak mengerti duduk permasalahannya. Artinya tidak bisa memberikan jawaban yang itu logik ya. Akhirnya ya saling bantah-bantah, satu bantah lagi, satu bantah lagi gitu. Makanya gue sekarang kalau ditarik-tarik ke grup-grup gitu, gue nggak mau. Kalau di WA nggak bisa, kadang-kadang kan ujuk-ujuk kita dimasukkan. Maka kalau di situ aku karena sudah dimasukkan ya silent aja gitu loh. Nggak pernah ikut ke perdebatannya. Kalau di Facebook kan nggak bisa, kita dicolek gitu ya. Kalau dicolek ya gitu juga, aku tetap aja silent gitu ya. Karena nggak produktif ya, tidak memberikan pencerahan, perdebatannya begitu-begitu doang gitu ya. Nah, sebetulnya gue mau angkat itu karena relatif lebih ringan, bisa nanti kalau sambil mengusir penat, mengusir capek dari jalan-jalan seharian ya, akhir pekan, sama rebahan sama dengar kajian kan ringan gitu. Tapi setelah di tengah jalan gue berubah pikir, enggak lah itu insya Allah nanti kalau gue lupa diingetin ya, itu nanti bisa kita bahas di satu pekan kemudian ya. Nah, sekarang kita bahas tetap masih terkait dengan nomenklatur ya, cuman sudah tidak lagi menjadi bagian yang kemarin ya, yang tentang kenapa Kristen tidak sekalian mengganti ya nomenklatur Allah, itu sudah selesai ya. Cuman ini tetap aku jadikan satu playlist karena substansinya masih sama gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mumpung masih sama gitu ya, ya sudahlah, aku tentang hadis yang tadi itu aku jelaskan besok saja. Ini mumpung suasananya masih matching gitu ya. Sebetulnya setelah Yesus ya, sekarang manggilnya Yesus ya. Setelah Kanjeng Nabi Isa, atau kita sebutkan begitu, ketika Isa sudah menjadi Yesus, itu memangnya ada apa sih gitu ya. Jadi gini tajuk kita, ketika ya, Isa ya, guruku nggak mau begini, Isa mesti dikasih gini ya. Karena ini bukan alif, ain. Ya. Ketika Isa telah menjadi Yesus. Ya.
Sebetulnya ketika Isa telah menjadi Yesus, ya, apakah ada yang berubah dalam substansi yang kita sebut Isa dan mereka sebut Yesus itu? Ya, kan enggak kan? Dia tetap saja hamba. Ya. Dia tetap. Ya. Dia tetap saja hamba. Kalian kalau baca, ya maka itu yang perlunya kesadaran, ya tujuannya ngaji gitu loh. Jadi jangan tergantung tajuk, karena tajuk biasanya kalau seperti ini kan panjang, itu ditulisnya nggak bisa, nggak cukup. Mungkin nanti di videonya bisa, atau di tunnel bisa. Cuman kan Gerah itu sekarang sibuk, itu makanya ada banyak yang nggak ada thumbnailnya, nggak sempet bikin. Ya. Nah, ini tajuknya seperti ini. Ketika Isa telah menjadi Yesus, dia tetap saja hamba. Bukan terus dia telah menjadi Allah. Allah nomenklatur lagi kan. Atau dia menjadi YHWH, enggak. Maka tajuk kajian kita ya, ketika Isa telah, sebetulnya kalau telah menjadi itu dikirain maunya Isa, telah, nah ini panjang lagi, telah dirubah sebetulnya ya. Telah, ketika Isa telah dirubah, bukan menjadi sebetulnya. Nanti dikirain maunya Kanjeng Nabi Isa. Ketika Isa telah nanti dirubah gimana ya? Ketika Isa telah dirubah Yesus, ketika Isa telah kurang top, dijadikan ya, dijadikan yang top itu. Jadi bukan maunya dia, maunya teman-teman Kristen. Ini yang top nih. Ketika Isa telah dijadikan, ya. Ketika Isa telah dijadikan Yesus, dia tetap saja hamba. Tetap. Jadi ya, kemarin kan aku sudah bilang, yang pertama aku sampaikan, kenapa perdebatan Yesus, Isa, Yesus, Islam, Kristen, Islam itu begitu tinggi. Kemarin yang sudah aku kupas tuntas adalah karena begini, tentang salib ya, tentang salib. Ini tentang salib ya. Ini beda. Ya, beda. Tentang salib beda. Islam, Kristen dulu ya. Kristen, yes. Ya. Islam, no. Ya. Gue kan udah jelasin ya, bahwa perseteruan ini tidak akan pernah selesai. Sampai kapanpun, mungkin setelah aku mati, kamu mati, kita semua mati, dilanjutkan generasi-generasi kita nanti, tetap ini nggak akan pernah ketemu. Dua pernyataan ini, yang satu kitab bilang disalib, satu kitab bilang tidak disalib, ini nggak bisa ketemu. Terus menjadi perdebatan abadi. Ya, makanya Dr. Yohanes Rahmat ketika menggagas ini, mungkin dia, ya, aku juga heran. Aku lihat dia sebetulnya orangnya koboi. Ternyata ya ada kelembutannya juga, lebih lembut dari gue bahkan. Kalau gue kan tetap aja gue benturin. Kalau Dr. Yohanes Rahmat enggak, itu di Pre-Thinker, kamu bisa ketik di YouTube Pre-Thinker ya, Yohanes Rahmat.
Kalau dia mengatakan bahwa salah satunya berbicara dalam bahasa sastra, salah satunya berbicara dalam bahasa sejarah. Jadi dia mencoba merukunkan ini. Itu kalau gue lihat sih ya dia berusaha untuk menenteramkan hati kedua umat aja gitu ya. Dengan cara merukun-rukunkan yang sebetulnya nggak bisa dirukun. Jadi gue lihat, oh ini orang ini punya sisi lembut juga gitu. Padahal orangnya cuek bebek gitu, karena Arafat itu ya. Gitu. Kalau gue enggak, gue tetap aja gue benturkan. Ini nggak bisa ketemu ini. Kapan-kapan juga kita bahas ini ya, karena ada satu abuna, dia nggak mau disebut pendeta, dan ada dua ustadz mensikapi ini juga sama-sama keliru. Kita sudah pernah bahas, itu subiha, bukan subihahu. Jadi nggak ada stuntman atau peran pengganti, nggak ada. Padahal itu ustadz, sekarang sudah doktor nggak salah dia. Alumni Mesir Kairo, yang satunya ustadz dari kelompok yang paling suka. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dua-duanya lus. Pendetanya lus juga. Jadi sama-sama kacau. Pendetanya kacau, ustadznya kacau. Ya nggak ketemu. Ya. Kapan-kapan itu kita bahas ya. Nanti kalau aku lupa tolong ingatkan. Yang mau gue tekankan di sini aja dulu, ya. Jadi salib itu dalam perspektif Kristen tuh yes, karena itu fundamental. Apabila dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah keimananmu. Jadi kalau Yesus nggak dibangkitkan, Kristen bubar. Karena itu soteriologinya Paulus yang sudah kita bahas kan. Meskipun belum dalam satu video ya, tapi secara terserak sudah aku katakan di video-video yang lainnya ya. Jadi kalau tidak dibangkitkan, ya Kristen bubar karena fundamentalnya di soteriologi salib itu. Ya. Nah, supaya bangkit kan harus mati, yaitu disalib. Islam enggak, meskipun berkali-kali aku bilang sebetulnya di surat Al-Maidah surat 4, surat An-Nisa mulai 157 sampai 158. Itu perseteruannya bukan Islam Kristen. Itu Islam Yahudi. Yahudi sombong. Oh, sudah gue salib. Kata Islam, oh kagak. Lu kagak menyalibnya, lu kagak membunuhnya. Tapi diserupakan untukmu. Nah, apanya yang diserupakan? Dia itu subiha, bukan subihahu. Kalau yang disalib kan kotaluhu. Ya. Solabuhu, ada hunya. Di sini terkecoh, bayangkan orang sekelas doktor dan ustadz kondang. Gua bukan tidak menghormati dia ya, menghormati dia, tapi dalam akademik salah bener-bener. Itu bukti sebetulnya yang penting kita punya otak. Kita mau berdayakan itu otak. Walaupun profesor doktor kalau otaknya nggak diberdayakan, ya kacau. Itu pertama. Yang kedua, sanad itu sebetulnya menjebak kita. Ya. Kenapa seorang ustadz terkenal, doktor, bahkan sudah profesor enggak? Profesor belum ya? Ya. Terus satu lagi yang dari kelompok yang sedikit-sedikit, dalilnya mana? Dia pada pemahaman peristiwa penyalipan itu ada peran pengganti, stuntman. Padahal Al-Quran mengatakan tidak. Itulah sebabnya Al-Quran tidak pernah mengatakan siapa yang disalib. Karena memang tidak ada yang disalib. Yang diserupakan itu apanya? Nah, kalau yang diserupakan itu personal, maka dia harus subihahu. Itu kan nggak subiha saja. Seperti yang disalib siapa? Maka solabuhu. Yang dibunuh siapa? Maka kotaluhu. Ada hu-nya, ada domir hu. Gue bukan sembarangan ngomong. Lu nggak percaya, temukan sama gue dua orang itu. Kita diskusikan. Supaya jangan kesalahan-kesalahan itu diwariskan lagi. Itu metodologi sanad yang menjebak kita dalam mengabadikan kesalahannya begitu. Nggak memberikan kritik. Ya, penyimpangan filsafat antara Plato terus ke Aristoteles itu membuktikan bahwa
sanad itu tidak serta-merta bisa dipegang menjadi suatu alat untuk parameter kebenaran. Karena kalau berpegang sanad, maka Aristoteles pun akan mengusung filsafat idealis seperti gurunya Plato. Tapi kan enggak. Akhirnya Plato tetap di idealisme filsafatnya, tapi Aristoteles menjadi naturalisme. Beda. Ya. Oke. Ini pertentangan ini ya tidak bisa. Maka sudahlah, daripada ribet-ribet katanya teman-teman Kristen, Isa bukan Yesus, selesai sudah. Karena di sini yang disalib siapa? Di sini yang disalib Yesus. Yang di sini yang tidak disalib siapa? Isa. Gitu loh. Yesus, Isa. Nah, sudah, ini beda, ini beda gitu. Ya sudah, kita ikuti aja ya. Ini yang fundamental. Namun ada satu lagi yang ini fundamental, yang ini amat sangat fundamental. Ya. Tentang who is Yesus. Who itu tulisannya gimana? Lama nggak nulis Inggris, lupa. WHO. Untung diingetin sama Graito. Kacau nggak? Lama nggak nulis Inggris sampai nulis Inggris aja. Aduh. Ya. Nih, ya, who is Jesus? Who is Jesus? Ya. Ini yang jadi masalah. Aduh, ya, who is Jesus? Ini yang paling fundamental di sini. Ya. Aduh. Ini kalau nggak kering dia. Who is Yesus? Tentunya ya Isa kalau kita, ya. Siapa ini? Kalau ini tadi fundamental dalam hal agamanya, ya, bahwa sejarah Kristen itu selesai kalau dia tidak disalibkan. Karena dia tidak dibangkitkan. Soteriologinya itu berpijak pada salib, maka disebut soteriologi salib. Itu yang dibangun Paulus. Jadi dalam kekristenan ada dogma Tritunggal, ada dogma Duinatur, ada dogma soteriologi salib. Itu pikiran manusia semua itu. Bukan ajaran dari Yesus. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang di sini. Ya, di sini. Oke, sebentar, ada yang terlupakan. Ini ya, di surat An-Nisa 4157-158 itu sebetulnya perseteruannya itu antara Islam dan Yahudi. Dengan kesombongannya Yahudi bilang, sudah gue salib. Kata Islam, kagak, lu kagak salib. Ya. Rafa'ah, diangkat. Nah, nanti pemahaman diangkat itu jelimet lagi jelaskan. Tiba-tiba nongol Kristen kagak terima. Akhirnya sampai sekarang yang rame antara Islam dan Kristen. Yahudinya tenang-tenang baik. Padahal kalau kita lihat itu adalah perseteruan antara Yahudi dan Islam. Ya, lalu kenapa Kristen kok nggak terima tiba-tiba nongol? Jadi nyampur aja. Yang rame orang dua, dia nyampur ke dalam. Dan Yahudinya nggak ada urusan sekarang. Sekarang kamu tanya Yahudi itu mau disalib mau kagak, apa urusan gue? Dia bilang gitu. Yang rame ini. Kenapa akhirnya Kristen yang nggak terima? Ya karena soteriologi salib itu. Kalau nggak disalib, nggak dibangkitkan. Kalau nggak dibangkitkan, pengabaran, penginjilan sia-sia. Artinya kamu masih tetap dalam dosamu. Jelas ya? Jadi sebetulnya itu rivalitas Islam dan Yahudi. Sekarang kalian tahu kenapa kok tiba-tiba Kristen nongol nggak terima. Kan orang kadang-kadang heran. Lu ngapain masuk ke sini, orang bukan urusan lu kan? Kita ngomong gitu. Gue sama dia kok lu masuk ke sini gitu. Nah, karena ya ada salib ini sebagai
pijakan membangun kekristenan ini. Ya, oke. Nah, sekarang ke sini. Who is Yesus? Ya, who is Yesus? Ini kita tidak berbicara Alkitab dulu ya, berbicara sangkaan mereka. Jadi prasangka doang, ya. Di Islam, di Kristen, ya, di Kristen, siapa dia? Di Islam, ya, siapa dia Yesus itu di Kristen? Dalam tanda kutip ya, dia menjadi alif lam lam ha. Di Islam dia hamba. Gitu loh. Ini yang paling fundamental. Who is Jesus? Ya. Siapa Yesus? Who is Isa? Siapa Isa? Di Kristen dia menjadi alif lam lam ha. Menjadi Allah. Tapi di Islam dia tidak lebih dari seorang hamba. Sudah satu ke barat, satu ke timur, enggak ketemu. Ya. Nggak ketemu. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi dua fundamental ini. Satu tentang salib. Yang kedua tentang posisi Yesus atau eksistensinya dia sebagai apa. Atau who is Yesus, who is Isa. Inilah. Maka supaya nggak rame, dipisah sajalah. Iya hamba, tapi Isa hamba. Kalau Yesus Allah. Selesai. Ini permasalahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, jadi tajuk kita, ketika Isa telah dijadikan Yesus sama teman-teman Kristen aja. Ya, dia tetap saja hamba. Terus jangan berpikir ya, oh dia terus menjadi Allah. Enggak, ini tidak merubah substansi sebetulnya ya. Ketika Isa telah diyesuskan ya, enggak merubah. Justru ini kacau. Kalau mau seharusnya Isa ke Esau karena dia Israel, Ibraniun ya. Yesus itu kan nggak tahu ini. Yesus ini kalau kita bawa ke Yunaninya mungkin Gerika ya atau Koine. Kan ada pembagian lagi di bahasa Yunani itu ya. Yang jelas Yesus itu bukan nama orang Israel gitu. Oke. Gini aja. Ini aku bikin satu ya. Seri satu ya. Insya Allah nanti landasan Alkitabiahnya belum aku sampaikan ya. Alkitabiah ya. Nanti kita buka Yesus itu manusia, hamba, atau Allah ya. Dan insya Allah aku lagi sibuk ini, tapi datanya sudah ketemu kemarin dibantu Gispati ya. Bagaimana seorang pendeta tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu YHWH. Karena memang Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Jadi kenapa harus dipaksakan bahwa Yesus itu alif lam lam ha atau YHWH? Ya itu yang namanya dicekoki dogma. Jadi bagi Islam ya, dulu Tritunggal ya, itu sama sekali tidak bisa diterima dalam perspektif persaingan teologis Islam. Karena itu syirik. Ya, itu syirik. Tapi ini dalam tanda kutip ya, bukan Kristen yang Unitarian atau Tauhid, bukan Kristen Saksi Yehova, dan bukan Mormon ya. Itu nanti ada spesialis bahasan tentang itu. Ini Kristen-Kristen yang umum, yang mainstream ya. Nggak lama kemudian karena mereka juga ternyata terjadi pemikiran-pemikiran yang mendaur apa sih sebetulnya yang dimauin Alkitab itu, maka lahir lagi ya yang disebut dengan Oneses. Tapi apakah Islam menerima Oneses? Enggak juga. Karena apa? Baik dalam Tritunggal maupun dalam Oneses atau dalam Trinitas maupun Oneses, sosok Yesus itu tetap menjadi alif lam lam ha ini. Ya.
Meskipun mereka tidak bisa membuktikan di mana pernyataan Alkitab Yesus itu adalah alif lam lam ha. Jadi nggak lebih dari prasangka belaka. Dan itu sudah diabadikan oleh Al-Quran bahwa mereka tidak lebih berprasangka saja. Ya, jadi jangan kalian anggap oh sekarang Oneness itu sama dengan Islam, kompatibel. Enggak. Yang kompatibel dengan Islam itu Yahudi, Islam, Kristen Tauhid atau Unitarian, Saksi Yehova, terus Mormon. Itu Mormon dalam tanda kutip juga ya, karena aku juga kurang begitu tuntas waktu diskusi itu ya. Karena dia bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia ya. Itu oke kalau itu, tapi kalau yang mainstream enggak. Jadi selama Yesus itu masih dialahkan dan itu ada dalam Tritunggal dan ada dalam Oneness, tetap aja itu pagan, syirik, dosa yang tidak terampuni itu. Ya, jadi jangan kamu kira Oneness oh itu kompatibel dengan Islam, enggak. Ya. Karena dalam kita Yesus itu ya tetap aja dia hamba. Isa itu ya hamba. Mau Isa ke Yesus tetap aja hamba. Nah, insya Allah di seri kedua nanti landasan Alkitabiahnya di mana. Dan aku akan lengkapi nanti dengan diskusi dengan seorang pendeta kemarin di Jakarta ya. Cuman itu kan videonya panjang. Maka aku akan bikin sarinya ya supaya fokus ya. Itulah kelemahan kalau terlalu panjang orang nggak fokus. Ada hal penting yang kalian lewatkan bahwa bayangkan, seorang pendeta pun tidak bisa membuktikan secara Alkitabiah bahwa Yesus itu alif lam ha. Karena apa? Karena memang dia hamba. Ini teman-teman yang syirik ini, pelojotan ini. Tritunggal maupun Oneness. Nggak ada kok manusia kok disembah-sembah. Oh tapi itu Yesus disembah. Nah rame lagi. Sembah itu bahasa Yunaninya ada dua. Sembah yang mana? Makanya lu belajar ya, supaya lu nggak salah sembah. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti ya. Kalau aku lupa tolong diingatkan di seri yang kedua ya. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka tetap juga saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Mohon dipersori ya, tapi ini nggak terlalu panjang kok ya. Cuman 30 menit ya. Lebih sekian menit. Ya. Maunya bikin 15 menit, tapi ya nggak bisa. Ya, ini aku nggak baca komen. Kalau baca komen lebih panjang lagi ya. Jadi di suasana yang kamu lagi santai ya, menikmati akhir pekan, tetap aja kita bisa ngaji. Aku sudah kemas sesederhana mungkin ya. Ini masih kerangka berpikirnya, roadmap-nya. Insya Allah besok Alkitabiahnya gimana? Kita tinjau. Apakah Yesus itu Allah atau hambanya Allah? Ya. Oke, jadi intinya ketika Isa telah dijadikan Yesus, dia tetap saja hamba. Terima kasih, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.